Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan masih semangat mengikuti pembelajaran. Kali ini kita akan belajar mapel IPA kelas 4 tema 8 tentang hubungan gaya dan gerak. Coba anak-anak perhatikan, ada seorang anak yang mendorong meja. Saat kita mendorong meja, kita memberikan gaya kepada meja. Akibatnya, meja akan bergerak. Dan ketika seseorang sedang mengayuh sepeda menggunakan gaya otot, supaya apa? Agar sepeda juga dapat bergerak. Dari kedua contoh di atas, kita mendorong meja dan mengayuh sepeda. Hal tersebut membuktikan bahwa jika kita memberikan gaya kepada suatu benda, benda tersebut akan bergerak. Contoh yang lainnya, coba kita perhatikan. Apabila kita menarik ayunan, mendorong ayunan, kita memberikan gaya pada ayunan berupa tarikan dan dorongan. Akibatnya apa? Ayunan itu bergerak saat ditarik ke belakang. Bu Nurul lanjutkan lagi ya. Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Dan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda, atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Alat yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya gaya disebut dinamometer. Satuannya adalah Newton atau disingkat dengan N. Pembuktian bahwa gaya dapat mempengaruhi gerak benda dapat kita lakukan melalui model-model sebagai berikut. Yang pertama, jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit mempunyai 3 bagian penting. Apa saja ya? Yaitu titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Titik tumpu terletak di bagian tengah di antara titik beban dan titik kuasa. Jungkat-jungkit akan seimbang jika besarnya gaya pada kedua sisinya, yaitu beban dan kuasa, sama besar. Jungkat-jungkit juga dapat memperbesar gaya yang dilakukan pada titik kuasa. Yang kedua adalah ketapel. Saat kita menarik karet pentil pada ketapel, berarti kita memberikan gaya pada karet pentil. Akibatnya apa? Karet pentil menjadi kencang. Jauhnya rentangan karet ketapel tadi menunjukkan bahwa gaya yang kita berikan semakin besar. Agar kerikil dapat terlontar jauh, kita harus memberikan gaya yang besar. Dengan demikian dapat dikatakan gaya tarik yang diperlukan sebanding dengan berat benda. Dan gaya yang ditimbulkan karet ketapel adalah gaya pegas. Yang ketiga adalah traktor pegas. Traktor pegas bekerja menggunakan gaya pegas. Traktor dapat bergerak karena ada gaya pada karet. Saat roda diputar ke arah belakang, karet akan tergulung pada bilah bambu. Akibatnya, karet menjadi kencang saat traktor dilepaskan. Gulungan karet juga terlepas. Traktor bergerak maju bersamaan dengan terlepasnya gulungan karet. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang hubungan gaya dan gerak. Semoga yang kita pelajari
membawa manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal latihan anak-anak di rumah, soal nomor 1, tuliskan 3 contoh aktivitas yang memerlukan gaya. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara gaya dan gerak. Nomor 3, alat untuk mengukur besar kecilnya gaya disebut. Nomor 4, apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua. Nomor 5, tuliskan 3 bagian penting dalam jungkat-jungkit dan jelaskan. Selamat mengerjakan.